Cuma kepala saja yang terlindung dari hujan dan panas. Luar biasa. Sedangkan setengahnya itu bagian lutut sampai dengan paha ini basah kena Kerendaman air. Karena airnya memang gelombangnya cukup besar pada saat itu. Tapi untung selamat ya Om. Alhamdulillah. Tapi sempat terombang-ambing. Tentu saja karena gelombang itu sangat besar ya. Jadi Hai Smart Netizen, Flores Net TV, Loba Mora Dewata Media Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya berada di studio Flores Net TV di Gedung Baitur Rahman, Jalan Adi Sucipto, Kota Ruteng. Bersama dengan salah satu tokoh umat Islam di Kabupaten Manggarai. Saya kira kalau kita lihat wajah beliau pasti tidak asing karena semasa masih bekerja sebagai pejabat di lingkungan Departemen Agama zaman dulu, kalau sekarang disebut Kementerian Agama, cukup panjang pasti keliling roadshow di berbagai tempat tugas. Beliau adalah Haji Muhammad Nur, BA. BA-nya masih ada nih? Yeah. Oh, masih ada? Yeah. Masih pakai? Jadi ini gelar zaman dulu, gelar Sarjana Muda, Bachelor of Arts, disingkat BA. Nah, Bapak Haji Nur saat ini sengaja kami undang untuk ada di studio Flores Net TV karena rekam jejak perjalanan beliau selama masih aktif sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat negara di lingkungan Kementerian Agama, walaupun sudah juga pensiun, masih juga tetap aktif, terutama di lingkungan Masjid Kota. Kalau nama sebenarnya adalah Masjid Besar Jihadul Ukhra, Kota Ruteng. Ini masjid pertama yang ada di Kota Ruteng. Assalamualaikum nih Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih nih sudah hadir di studio kita. Apa kabar hari ini Om? Baik, ini keadaan sekalipun hujan tapi saya rasa tidak terlalu dingin juga. Tidak terlalu dingin ya? Tidak terlalu dingin. Jadi itu memang hujan ini hari ini. Smart Netizen di Kota Ruteng kadang-kadang hujan, kadang-kadang hilang gitu Om ya. Nah, saya panggil Om saja, Om Haji. Baik, karena beliau usianya hampir sepantaran dengan orang tua kami dan sama-sama aktif lingkungan umat Islam, terutama di lingkungan masjid terutama. Ini saya ingin cerita pensiun, tahun berapa pensiun? Pensiunnya sekitar tahun 2009. 2009, cukup lama juga ya. Jadi sampai sekarang ini kalau dihitung 2009 sampai 2024, 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Iya, Pak. Selama 15 tahun pensiun apa saja aktivitasnya? Kalau saya memang sesudah pensiun itu kegiatan saya memang di masjid sebagai imam Jihadul Ukhra di Kota Ruteng itu yang ada di kota. Jadi sekali-sekali saya memang turun ke Reo. Memang tempat asal saya sebenarnya di Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Di sana saya ada kegiatan berwirausaha, bercocok tanam, dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang bisa memberikan biaya kehidupan bagi saya. Tapi memang domisilin saya memang di Ruteng. Ya, menjalankan tugas sebagai imam. Tapi sampai dengan hari ini saya sudah diangkat sebagai takmir masjid, selain sebagai imam juga sebagai takmir masjid Jihadul Ukhra Ruteng, ya diangkat oleh Yayasan Baitur Rahman Kabupaten Manggarai. Ya, itu sepotong cerita, informasi awal lah Smart Netizen tentang siapa sebenarnya sosok Haji Nur atau Om Haji Nur. Saya kira saya ingin gali cerita dulu ke belakang ini Om. Iya Pak. Tadi disebutkan asalnya dari Reo. Bisa cerita sedikit Om, latar belakang keluarga. Jadi saya sebenarnya lahirnya memang di Reo. Ikut pendidikan sekolah dasar di Reo, kemudian melanjutkan sekolah pendidikan agama PGA di Pota, Kabupaten Manggarai, dilanjutkan ke ND, dari ND. Di ND apa itu? Di ND juga lanjutan daripada PGA 4 tahun itu. Jadi tambah 2 tahun di ND menjadi PGA 6 tahun. 6 tahun. Ya. Kemudian setelah tamat tahun 72 di ND, tahun 73-nya saya ke Makassar
mengikuti pendidikan lanjutan di Fakultas Syariah di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 73. Tahun 73. Tahun 73. Itu naik apa ke sana itu? Menggunakan perahu motor. Perjalanan dari Riau ke Ujung Pandang itu memakan waktu sampai dengan 7 hari. 7 hari. 7 hari, 7 malam di laut. Luar biasa. Itu menghadapi gelombang yang memang cukup besar. Saya juga merasa mabuk pada saat itu, tapi akhirnya juga berkat bantuan Yang Maha Kuasa, kami tiba di Ujung Pandang. Tapi karena anak pantai juga Om, jadi tidak terlalu khawatir dengan naik perahu itu ya? Iya, memang pada saat itu bulan 2. Bulan 2 di mana di Riau itu pada bulan 2 itu adalah musim barat, musim gelombang. Jadi sekalipun misalnya gelombangnya besar, tapi karena kami memiliki pengalaman orang pantai, bisa berenang, bisa menyelam, Jadi lebih percaya diri. lebih percaya diri. Akhirnya sampai juga. Sampai Alhamdulillah. 7 hari itu. 7 hari 7 malam. Tapi bekal di jalan itu cukup itu selama 7 hari. Ya, jadi ada masakan tradisi orang Riau itu yang beras yang dimasak, digoreng, ditumbuk, kasih halus, campur gula putih. Nah, itu bisa awet. Awet bisa tahan berhari-hari sampai dengan 7 hari itu. Jadi cuma makan itu sepanjang jalan. Ya, makan itu saja dengan sepanjang jalan itu. Kebetulan ada teman juga yang bawa kue, jadi bisa berbagi. Berbagi. Berapa banyak orang itu? Karena memang sebenarnya tidak terlalu banyak penumpangnya. Hanya perahu motor itu dia ada muatannya, muat kacang hijau. Oh. Ya, jadi penumpangnya hanya berapa orang, 3-4 orang barangkali, tidak bisa masuk ke dalam itu. Karena banyak ruangan, karena banyak muatan kacang hijau. Akhirnya cuma kepala saja yang terlindung dari hujan dan panas. Luar biasa. Sedangkan setengahnya itu bagian lutut sampai dengan paha ini basah kena Kerendaman air. Karena airnya memang gelombangnya cukup besar pada saat itu. Tapi untung selamat ya Om. Alhamdulillah. Tapi sempat terombang-ambing. Tentu saja karena gelombang itu sangat besar ya. Jadi kebetulan juga dia punya nakodanya itu orang itu, beliau itu adalah jurumudi yang asalnya dari Pulau Ambon, dari Ambon ya. Jadi dia punya ketahanan fisik itu yang sangat luar biasa. Tidak memakai baju, hanya memakai celana pendek dan sarung panjang itu yang dilingkarkan ke perutnya. Ya, selama 7 hari 7 malam itu dia hanya makan daging ayam yang memang ayamnya tenggelam karena hempasan gelombang yang mencapai itu deknya daripada perahu itu. Akhirnya ayam itu ayam mentah. Ayam sempat dimasak lagi. Nah, memang ayam itu dia mati terus dipotong-potong oleh dia punya juru masaknya. Dipotong-potong oleh juru masaknya. Kemudian dipanggang, dipanaskan di knalpot yang memerah. Sampai merah knalpot. Knalpot mesin. Knalpot mesin itu yang bisa biar dia bisa matang dan bisa dimakan itu. Wah. Jadi saya lihat itu dia kebetulan ada minuman khasnya daripada jurumudi itu sehingga dia bisa bertahan di laut sampai dengan 7 hari. Memang sebenarnya kalau dipikirkan kelihatannya sudah sangat berbahaya kalau keadaannya. Karena muatannya sudah penuh, jadi tinggal 1 meter saja itu antara deknya dengan permukaan air laut. Nah, tetapi karena memang ya itulah kebesaran Allah SWT di laut pun dia bisa membantu. Akhirnya kami mencapai juga tujuan sampai di Makassar. Ya. Wah, ini pengalaman salah satu yang seru ini. Ya, seru sekali. Itu pada tahun 73. 73. Terus sampai di Makassar langsung lanjutkan pendidikan. Ya, sampai di Makassar memang kami waktu itu karena kami baru memasuki Makassar, jadi masuklah di hotel ya. Di hotel yang memang sebenarnya kami tidak kenal. Ya, 1 malam akhirnya kami pindah ke rumahnya teman. Karena kami bisa menghubungi dia pada saat itu sebelum berangkat kami. Sudah kontak dulu. Sudah kontak telegram istilahnya dulu. Telegram dulu ya. Bahwa kami mau berangkat ke Ujung Pandang. Dan itu telegram bisa lebih lama dari telepon sekarang ini? Ya, kalau telegram lebih lama karena bisa harus diantar ya, Kalau diantar? Nah, akan diantar oleh petugas telepon
Ya, petugas telegram itu diantar ke rumah, baru yang bersangkutan atau alamat yang dituju yang membacanya. Kalau menelpon kan langsung ke rumah ya. Jadi tidak gampang ini Ya. mengejar ilmu di masa itu Om ya. Iya, ya benar. Tapi akhirnya berapa lama kuliah? Memang sambil kuliah itu sambil artinya bekerja di swasta, Pak. Sambil bekerja. Ya, saya bekerja di perdagangan bibit ikan bandeng. Ikan bandeng itu memang dibeli oleh pengusahanya, pedagangnya, datang sampai di Kota ini, di Kota dan di Riau, kemudian kami mengolahnya di Ujung Pandang, memberinya makan, mengganti dia punya air, terus memberi gas, oksigen O2 dimasukkan di dalam kantong plastik, kemudian dibungkus dengan dos bentul ini, diklem, di plester dia, dikirim ke Sidoarjo. Dikirim ke Sidoarjo, Bandeng gitu. Ya, bibit ikan bandeng yang masih kecil. Bibitnya? Bibitnya. Nener ya? Nener ya. Nener itu yang dimaksud. Nah, jadi dihitung. Jadi cuma masalahnya waktu itu karena penjual di Ujung Pandang dengan pembeli di Surabaya itu mereka melakukan kontrak. Kontraknya sifatnya begini. Kalau misalnya ada permintaan dari Surabaya sekitar 5 juta ekor dengan harga misalnya Rp50 per 1 ekor, itu penjual di Ujung Pandang dia harus mencukupinya sampai dengan 5 juta. Harganya misalnya kurang dari 50, maka akan menguntungkan ini pedagang dari Surabaya Ujung Pandang. Tapi kalau harganya lebih dari 50, tetap itu harus pedagang Ujung Pandang mengirimnya. Ya, jadi kalau misalnya lebih 60, katakan saja begitu di Ujung Pandang. Nah, sedangkan perjanjiannya tadi Rp50 per ekor diterima oleh pedagang Surabaya. Itu harus harus dicukupi oleh pedagang. Padahal itu sangat merugikan pedagang yang ada di Ujung Pandang. Makassar itu ya. Makassar. Tapi begitulah gaya bisnis zaman. Iya, kalau turun ya menguntungkan sekali. Begitu. Ya. Kalau misalnya di Surabaya penerimaannya Rp50 per ekor, tetapi kalau di Ujung Pandang 20, berarti selisih harga kan Rp30. Rp30 per ekor. Jadi perjanjian itu memang mulai dari 5 juta, 10 juta ekor jadi dikirim. Itu bagaimana cara hitung? Itu kan nener kecil-kecil. Jadi hitungnya itu dia 3 begitu, 5 kan? Dia mulai dari 3, 2, 5, jadi jumlahnya begitu. Jadi 3. Itu lama sekali itu. Atau banyak cepat orang? Kalau misalnya artinya yang sudah lancar biasa. Ya sudah biasa. Jadi sudah begitu mereka pengalaman. Jadi 3 harus tambah 2, jadi 3 tidak boleh tambah 3. Susah hitungnya nanti gitu. 3 tambah 2 itu teliti betul. Terus 3 tambah 2 lagi berarti 10. Jadi setiap baskom itu sampai dengan 60 ekor dia. Ada baskom besar begitu. Jadi tugas Om pada saat itu? Saya pengawasnya begitu ya. Pengawas. Tapi memang saya memiliki keahlian memelihara benda itu hewan itu. Pengalaman di Riau dulu? Iya, di Riau dan sampai di sana lagi juga Pak. Jadi saya sudah kalau istilahnya itu sudah sangat pintar itu memberikan makan, mengganti air. Jadi Pak. Nah, tetapi ya. Ada pengalaman. Jadi saya memang tugas itu kalau ada kematian, ya saya lah yang bertanggung jawab. Kalau ada kematian bibitnya itu. Jadi penghasilannya lumayan itu? Lumayan Pak, lumayan. Jadi ada juga yang mati karena pengaruh minyak rambut gitu. Minyak rambut yang dipakai oleh anak-anak yang kerja. Jatuh ke dalam? Iya, atau dia terus menyentuh airnya. Karena airnya harus disentuh Pak. Ada memang gelas kecil ini yang Jadi itulah pengalaman saya sehingga pada tahun 80-an ini baru saya menyelesaikan tugas saya. Karena sudah lama kerja di perusahaan itu. Ya, jadi lupa ini dengan lupa dengan ini kegiatan sekolah. Tapi akhirnya bisa selesai. Selesai. Kalau masalah selesainya memang sudah selesai. Jadi sudah selesai. Ya, hanya saya karena agak terlambat menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir. Jadi setelah selesai di tugas akhir, saya datang kemari terus pindah ke Kupang.
datang ke Kupang pada tahun 1983. Saya melamar di kantor agama Kupang provinsi ya. Terus saya diterima, alhamdulillah saya ditunjuk untuk menjadi kepala KUA di Kecamatan Reo. Jadi begitu terima langsung jadi kepala KUA. Iya, jadi begitu diterima saya memang langsung ditunjuk jadi kepala KUA di Kecamatan Reo. Dulu namanya Balai Nikah ya? Ya, dulu namanya memang Balai Nikah. Jadi pada tahun 83 itu saya memang langsung turun ke Kecamatan Reo karena memang kantor Balai Nikah sudah ada di Reo. Sudah ada. Cuma petugasnya belum ada. Tugasnya belum ada. Ya, jadi saya ditunjuk ke Reo. Di Reo itu saya meliputi Kecamatan Kuwus di Bari, Kecamatan Lambaleda di Dampe, kemudian Kecamatan Elar di Pota. Waktu itu Elar, belum Sambirampas, Pak. Oh, jadi wilayahnya itu mencakup kecamatan lain. Pusatnya juga. Kecamatan Reo. Pusatnya di Reo. Iya. Jadi karena terlalu jauh, Pak, saya memang punya kendaraan. Hanya saja karena terlalu berat itu perjalanan dari Reo ke Pota, bahkan sampai di Nangantaram ke atas ini, maka saya menunjuk ini petugas pembantu yang disebut dengan pembantu PPN. Jadi mereka itu bisa melaksanakan tugas KUH, kemudian mengirim berkas laporannya ke laporan ke Reo. Iya, Pak. Jadi ada beberapa kecamatan Elar meliputi Nangantaram, dan Kecamatan Lambaleda di Dampe, Kecamatan Kuwus di... Ini tahun 83 itu? Iya, mulai dari tahun 83. Akhirnya... Sebentar Om, saya potong dulu. Sebelum cerita lanjutannya, itu Balai Nikah di zaman itu apa saja tugas pelayanannya? Jadi memang sebenarnya tugasnya Balai Nikah itu adalah melaksanakan pernikahan khusus yang beragama Islam. Ya. Islam. Jadi memang ada juga nikah antara yang bukan beragama Islam, misalnya dari Kristen, Katolik, Protestan juga. Hanya kami waktu itu mengusahakan adanya izin dari pimpinan agama masing-masing. Jadi sebelum mereka pindah agama ke Islam, kami meminta rekomendasi dari pimpinan agama masing-masing atau pimpinan agama asalnya. Ya, asalnya dari yang pasangan yang mau ketika dia ingin menikah dengan suami atau istri ya, mereka harus membawa rekomendasi dari pimpinan agama asalnya. Seperti itu, Pak. Lalu berapa lama itu jadi kepala KUA? Saya di Reo itu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Luar biasa. 16 tahun memang sebenarnya ya agak lama juga kalau. Ya, lama sekali 16 tahun. Pak. Jadi karena sebelum kami ditunjuk jadi kepala kantornya, jadi kami memang sebagai petugas pencatat nikah. Petugas pencatat nikah yang melaksanakan nikah. Tetapi karena kami sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala kantor, ditunjuklah kami sebagai kepala kantor. Ya, itu sudah tugas kami. Itu berarti kepala KUA atau Balai Nikah pertama di Reo ya? Ya. Waktu itu ya? Ya, waktu itu. Jadi saya sebelumnya belum pernah ada kepala. Belum ada. Memang ada pembantu PPN-nya. Tapi bukan kepala. Bukan kepala. Pembantu PPN itu bukan petugas definitif ya. Dia hanya diangkat oleh masyarakatnya. Yang diangkat oleh pemerintah resmi itu Om Haji. Ya. Kalau yang P3NTR itu diangkat oleh kepala KUA yang ada di Ruteng. Begitu. Sebelum ada Balai Nikah. Itu zaman itu di Ruteng siapa itu? Kalau zamannya waktu itu Kamal Ismail namanya. Pak Kamal Ismail. Pak Kamal Ismail. Saya masih kecil, saya ingat itu. Iya. Jadi Kamal Ismail pada waktu itu kebetulan kepala kantornya sudah Pak ini Dr. Andus, lupa saya ya, agak lama itu. Ya. Stef Agus. Oh, Pak Stef Agus. Stef Agus. Mantan Dirjen Bimas Katolik itu. Oh ya, mantan. Ya, sekarang sudah pensiun ya. Pensiun. Nah, jadi beliau waktu itu sebagai kepala kantor agama di sini. Si Ismail itu sudah beberapa tahun menjalankan tugas di kantornya Balai Nikah di Ruteng. Jadi kebetulan beliau itu diminta untuk mengisi acara penerangan agama Islam
penerangan agama Islam di radio pemerintahan daerah di Ruteng. RPD persis di mukanya rumah di rumahnya Bapak dulu. Opa ya. Ya di situ. Jadi entahlah bagaimana, saya juga tidak terlalu dengar ada kesalahan di situ di dalam menyampaikan ceramah agama. Nah, akhirnya dia dianggap bersalah, terus dilaporkan kepada kepala kantor agama. Nah, pada saat itulah beliau dimutasi ke daerah asalnya. Nah, sedangkan yang menggantikan di sini adalah, lupanya lamanya sudah terlalu lama. Sudah lama sih. Ya, sudah lama. Hanya yang saya tahu. Nah, tapi zaman itu yang diingat tuh pasti Pak Stef Agus. Iya. Pak Stef Agus ini adalah orang Manggarai pertama yang menjabat sebagai Dirjen Bimas Katolik di Departemen Agama zaman itu ya. Iya, betul. Sebelumnya kepala kantor agama di sini, lalu kepala Kanwil Departemen Agama di provinsi. Pindah dari kemudian dipromosikan jadi dirjen. Iya, jadi dirjen beliau itu luar biasa di Jakarta. Sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun. Itu generasi angkatannya Pak Haji Nur ini. Pak Stef Agus di zaman beliau menjadi kepala kantor ya. Zaman beliau. Om, saya pengen tahu ini pengalaman paling menarik selama menjadi 16 tahun menjadi kepala Balai Nikah atau kepala KUA di Riau itu ada. Ya, memang pada saat menjadi kepala Balai Nikah di Riau itu memang kegiatannya tidak khusus pengurus orang nikah. Kami pada bulan Ramadan itu keluar, ada misalnya kumpulan organisasinya kami itu melakukan ceramah agama ke setiap masjid. Disitulah bahagianya kami itu menjalankan tugas. Jadi direspon oleh dia punya jemaah di setiap masjid itu untuk menerima kami, mulai dengan acara buka bersama pada saat buka puasa, kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama sampai dengan kegiatan melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid. Disitulah ada semacam silaturahmi yang sangat dalam dengan masyarakat. Setiap tahun itu ada kegiatan seperti itu. Itu yang bikin dekat dengan masyarakat. Sangat dekat dengan masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengurus masjid. Nah, jadi di Riau kan banyak sekali. Banyak masjid, mungkin sekarang ini sudah 15-16 masjid barangkali. Belum terhitung musolahnya. Musola banyak Jadi kebetulan misalnya tempoh hari ada bencana di Maumere, itu ada gempa bumi. Tsunami dulu. Nah, tsunami di Maumere. Disitulah setiap masjid yang ada di Kecamatan Riau itu menerima bantuan dana dari Kanwil Departemen Agama Provinsi untuk disalurkan. Ke korban tsunami di Maumere. Jadi ada kegiatan rehab untuk setiap masjid itu. Jadi sangat menyenangkan, mereka juga meresponnya dengan baik. Begitu Pak. Itu berkesan sekali. Berkesan sekali itu. 16 tahun kemudian jadi kepala Balai Nikah, kemudian dipromosikan kemana? Ke Ruteng. Di Ruteng sudah. Karena kelihatannya memang harus pindah Pak. Harus pindah Pak, karena 16 tahun lama. Terlalu lama sekali. Jadi bukan juga karena bosan karena menjalankan tugas, tapi memang tidak elok rasanya. Tidak elok rasanya kalau kita terlalu lama karena ada orang lain yang mengantri di belakang. Mungkin juga begini sepertinya di masyarakat itu. Kalau terlalu lama juga mereka juga pasti memberikan saran. Sebaiknya mungkin ada yang baru begitu. Dan ini juga kan mungkin ada kaitan dengan perjalanan karir berikutnya Om Haji Kalau di situ terus kapan naiknya? Kapan naiknya? Akhirnya pindah di Ruteng lah, sudah bersama Yusuf Tahir di ruangan. Termasuk dengan Pak Haji Rusul ini. Pak Haji Rusul. Sebagai kepala seksi uraisnya, jadi saya sebagai wakilnya di dalam. Kemudian tidak lama dengan Haji Yusuf Tahir yang sekarang sudah pensiun juga ada di sudah pulang ke Bima Sudah pulang ke Bima beliau itu. Memang mereka itu banyak memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas di kantor itu. Kalau Haji Yusuf memang di haji kebanyakan. Jadi saya seksi urusan haji, jadi saya beberapa kali juga membantu untuk
membawa rombongan haji yang dari Manggarai ini di Surabaya. Surabaya. Ya, di Surabaya. Jadi saya diadakan pelatihan dulu oleh beliau tentang nama-nama jalan, nama-nama hotel yang harus ditempati, kemudian apa yang menyerahkan ini rombongan haji ini ke asrama haji Sukolilo. Tapi kalau singgung soal pengalaman mengurus haji, kalau dibandingkan dengan sekarang itu, kalau lihat? Ya, kalau dibandingkan dengan sekarang memang saya juga kurang tahu. Tetapi yang dulu itu memang penuh sekali, itu bisa cukup sampai 45 orang. Sekali berangkat? Sekali berangkat dari Manggarainya saja. Manggarai saja? Ya, dari Manggarai. Waktu itu Manggarai masih satu, ya? Belum mekar menjadi Manggarai belum Barat mekar, dan Timur. tapi itu pun masih banyak, Pak. Masih banyak, Pak. Sekalipun misalnya sudah masing-masing melaksanakan kegiatan di masing-masing kabupatennya sendiri-sendiri, seperti Manggarai Timur, Manggarai Barat, tapi masih banyak. Masih banyak ini. Masih banyak. Minat. Ya, karena begini, memang waktu itu administrasinya lancar, jadi saya mengolah administrasinya. Kemudian ini Pak Haji Yusuf sebagai pimpinan saya untuk urusan haji waktu itu. Jadi setiap misalnya ada rencana perjalanan haji setiap tahun itu, kami artinya meminta Bapak Bupati ini untuk menandatangani surat permintaan supaya ditambah rombongan hajinya. Oh, kuotanya? Kuotanya begitu. Jadi setiap tahun itu ada kegiatan itu, datangi konsultasi dengan Bapak Bupati supaya barangkali bisa menandatangani. Ini tujuannya minta permohonan ke gubernur supaya kuotanya itu bisa ditambah deh. Iya, karena ditambah. peminatnya iya, peminatnya banyak begitu, Pak. Nah, saya tidak tahu yang sekarang yang walau alam ya, mungkin mereka lebih banyak atau bagaimana tentang. Lalu itu perjalanan karir di kantor Departemen Agama ya, masih namanya? Iya, di haji. Itu berapa lama itu di Ruteng? Tahun 90, Pak, dari Riau. Dari Riau? Tahun 90 ya. Jadi setelah dari situ sempat pindah lagi ke, atau tidak, sudah sampai bertahan pensiun? Sampai pensiun di apa namanya, sampai pensiun di Ruteng pada tahun 2009 itu. 2009 pensiun? Iya. Jadi 10 tahun ya berarti? Iya, 10 tahun di Ruteng. Tapi waktu itu memang saya bersama ada yang menduduki jabatan kepala KUA di Ruteng. Saya melaksanakan tugas sebagai imam. Ya, imam kedua. Jadi kalau setiap waktu itu belum ada masjid Baitur Rahman ya? Belum ada. Masih masjid kota ya? Iya, masjid kota ya, masih terbuat dari papan. Tapi sampai dengan ini juga permanen penuh juga. Hanya ini kan tetap kami menjadi imam di sana. Ya. Jadi imam di sana sudah lama sekali. Sudah lama, Pak. Bahkan itu sholat tarawih saya kerjakan sendiri, Pak. Nah, kalau sekarang kan bisa 5 orang, Pak. Ya. 5-4 orang barangkali. Kalau bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan itu. Nah, waktu itu saya karena tidak ada teman yang memang bersedia untuk membantu saya, ya saya laksanakan sendiri. Besok malam juga saya pimpin tarawih. Full, Pak. Itu full, Pak. Belum ada yang mau menggantikan. Luar biasa. Seperti itu. Dan itu masih dilaksanakan sampai dengan sekarang ya? Ya, masih sekarang ini karena masih ada teman yang memang yang bisa membantu di masjid sana, sudah cukup banyak, jadi bisa ganti-gantian ya. Ganti-gantian? Ya, jadi sekarang ini walau alam ini ya, mungkin beberapa kali lagi hari lagi nanti kami bisa akan pertemukan dengan para imam yang sudah di SK-kan itu ya. Mendapat surat keputusan dari Yayasan Baitur Rahman itu, barangkali bagaimana keinginan mereka tentang bagi tugas di dalam melaksanakan atau memimpin sholat di Masjid Jihadul Ukhra. Ya, Pak. Ya, jadi memang Masjid Jihadul Ukhra atau ya lebih gampang sering disebut Masjid Kota. Ya. Memang adalah masjid pertama yang ada di Kota Ruteng. Yang dirintis berdirinya itu sejak tahun 60-an itu. Kalau cerita Bapak Haji Amir ya. Karena beliau yang termasuk salah satu yang merintis bersama segelintir tokoh Islam di masa itu yang memang tahun itu ya masih sedikit orang. Jadi cerita beliau itu dari tahun 60-an. Dirintis baru tahun 68
1 Juli 68 itu peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Fransales Lega. Oh iya, Itu di masjid itu. Nah, lalu pelan-pelan ya dengan susah payah itu akhirnya kemudian masjid ini pelan-pelan bisa berdiri. Dan ternyata dari cerita itu Baba UU ada satu pengusaha keturunan Tionghoa di zaman itu. Dulu kalau orang-orang tua pasti, kalau saya sebut nama Baba UU pasti tahu. Baba UU ini adalah ayah dari pemilik toko Matahari, biasanya dipanggil Aci Toing. Nah, Baba UU ini adalah pengusaha di zaman itu yang karena hubungan baik dengan Bapak Haji Amir di zaman itu akhirnya ikut menyumbang material bangunan untuk dibuatkan fondasi awal itu. Jadi luar biasa ini toleransi yang dibangun oleh tokoh-tokoh non-muslim di Ruteng di zaman itu. Dan yang menarik itu putrinya yang pemilik toko Matahari di Ruteng, Tanti Aci Toing, itu hampir setiap tahun menyumbang hewan kurban kepada kita di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Tahun ini juga beliau menyumbang 1 ekor kambing. Terima kasih nih Tanda. Jadi silaturahmi masih terus. Bahkan sebelumnya menyumbang 300 kantong minyak goreng yang beratnya 2 kg per kantong. Dibagikan ke jamaah. Untuk dibagikan kepada jamaah. Gitu. Tahun ini juga awal-awal tahun kemarin itu. Jadi memang hubungan semacam begini harus terus dijalin ya, Om. Betul. Jadi memang harus didoakan untuk keberkahan daripada mohon doa dari para jamaah yang baik yang menerima maupun yang tidak maupun yang tidak untuk kebaikan hati dan keikhlasan dari bapak atau ibu tadi itu dari toko Matahari masyarakat. Om, ya karena tadi disinggung oleh Om Haji Nur, beliau juga diamanahkan oleh Yayasan Baitur Rahman sebagai Ketua Takmir Masjid Besar Jihadul Ukrain. Dan ya otomatis harus mengemban amanah dengan beliau ini kan yang saya tahu betul catatannya adalah sangat istiqomah gitu ya, komit dengan tugas tanggung jawab. Saya kira ini memang kita harus banyak belajar dari Om Haji. Nah karena itu upaya kita ke depan untuk memfungsikan masjid kota ini juga sebagai salah satu rumah ibadah yang ada di pusat kota, pasti harus terus dimaksimalkan gitu. Nah tentu saya kira program itu kita mulainya dengan ada kegiatan pemboran air yang di sana. Kemudian nanti kalau misalnya airnya sudah terpenuhi atau sudah bisa dialiri ke dalam bak-bak air yang ada itu, mungkin dibentuk atau dibangun lagi dia punya bangunan WC dan tempat wudhu yang lebih bagus dari sekarang, lebih permanen Tentunya dengan harapan itu supaya kedepannya lagi tidak ada lagi kekurangan air pada jemaah. Nah, di masjid kota itu memang banyak dikunjungi oleh para musafir yang datangnya dari Riau, dari Kota, dari Labuan Bajo, dari Ende, dari Iteng. Itu semuanya nanti mereka berada di masjid itu untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi tentunya perkembangan masjid itu supaya bagus, supaya indah, kita harus membatasi juga mengenai orang yang masuk tidak bertujuan untuk melaksanakan ibadah. Mereka juga ingin menggunakan air WC, bahkan tidak ada air juga, mereka tetap itu buang WC di situ. Nah, tentunya rasa-rasanya tidak bagus lah. Oleh sebab itu diatur mengenai penggunaan masjid ini, ada jam bukanya, ada jam tutupnya. Dan itu pun harus melalui tentunya pembahasan di rapat dari seluruh pengurus yang ada bersama yayasan. Saya lihat juga, karena saya juga cukup lama merantau, itu pengalaman saya juga di luar Manggarai,
terutama di Bali ya, Iya. Om, itu memang masjid itu di sana tidak leluasa orang masuk keluar, Iya. gitu. Karena selain ada yayasan yang mengelolanya, Iya, iya. juga ada takmirnya. Iya, iya. Gitu. Nah kami pun, saya walaupun salah satu pengurus MUI di Bali, Iya. itu kalau toh misalnya ingin menggunakan fasilitas di salah satu masjid Iya. yang ada di Denpasar, Iya. itu kok harus kulonuwun dulu, harus minta izin dulu kepada Iya. takmirnya. Iya, iya. Nah itu bisa diizinkan juga, bisa tidak, tergantung mereka lihat, pertimbangkan itu. Pertimbangannya macam-macam. Ada pertimbangan mereka ada yang menggunakan misalnya, Iya. lalu karena itu tidak bisa dimanfaatkan, atau ada kegiatan Iya. yang mereka khawatir justru bisa membuat kondisi atau umat yang ada di lingkungan masjid itu menjadi tidak nyaman. Iya, iya. Gitu. Misalnya, ya mau ada demonstrasi atau unjuk rasa misalnya, walaupun itu ada kaitan dengan syiar, tapi kalau nanti mereka khawatir bisa bergesekan dengan Iya. lingkungan sekitar, biasanya Iya. kita tidak diizinkan. Iya. Apalagi di masjid milik Kodam, ada Masjid Agung Sudirman namanya di Denpasar. Oh itu Iya. lumayan sangat ketat. Tapi masjidnya bagus, ditata ya tentara yang ngelola, jadi Iya, iya. aman Oh, ya, di dan Bali. terkendali betul. Iya. Iya, jadi memang juga saya kira di mana-mana saja juga. Kalau misalnya sudah ada yayasan yang mengurusnya, jadi keputusan itu semuanya diambil dari keputusan yang Ya. diambil dari yayasan itu ya. Yayasan tentunya bersama tamirnya itu kan. Ya, Jadi, betul. nah, supaya kegiatan ibadah di masjid itu diatur secara ketat ya, supaya tidak menimbulkan masjid itu menjadi kurang ada perhatian, kabur, Ya, kotor ya. betul. Ya, oleh sebab itu kita manfaatkan ada bidang riayah. Nah, ada bidang riayah. Bidang riayah itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu memandang. Tetapi pengertian di dalam ketakmiran ini adalah yang memelihara, menata. Misalnya merawat bunga, mengatur atau misalnya menjaga kebersihan seperti itu. Jadi tidak semena-mena saja, ya, tidak semena-mena semaunya para jamaah itu untuk masuk keluar atau membuang hajat di Apalagi ini tempat suci. Dan itu juga harus yang bersih ya, yang wangi lah masjid itu seperti itu. Nah, macam saya lihat di Bali juga saya pernah sholat di sana. Sholat di sana juga pernah. Di kepolisian punya itu Masjid Polda biasanya. Di Masjid Polda. Di samping Polda. Iya, saya pernah masuk di situ. Kebetulan ada sepupu saya, ya, kemenakan Bang. Ya, Om, Sambalai. Kok tahu Pak? Ini saudara saya satu yang sama-sama di Denpasar. Oh, jadi kalau saya ada liputan di Polda, pasti dengan Bro Sam ini ketemu. Keluarga. Ya, masih keluarga. Nah, barangkali Pak lihat fotonya tadi ada di dinding ya. Ya. Kayak komunikasi dengan Om Sam juga ini kadang namanya sama ini. Oh ya, dia. Ya. Itu sudah. Jadi, kemarin hari raya ada saya kebetulan turun di Riau, ketemulah dia mencari saya di Riau. Ya. Kemarin saya sempat chatting di Facebook, sempat saya ditanya, wah ada di Ruteng nih Om Sam. Di Facebook sempat komunikasi sama saya. Oh ya, tapi dia tidak di Ruteng. Dia tidak di Ruteng. Di sana. Ya. Dia yang menanyakan Pak. Dia yang tanya, wah ini Om Sam ada di Ruteng. Oh ya, bagus. Ya, bagus. Ini salah satu perwira menengah. Oh ya, kelahiran Riau yang bertugas di Polda Bali. Iya. Bersama Kalau tidak salah sekarang itu di mana sekarang? Logistik ya, logistik apa keuangan? Iya. Gitu. Dulu kalau keuangan. Dulu. Tapi sebelumnya yang saya tahu, AKBP Sam Malai ini dulu sebelum di Polda itu sempat menjadi Wakapolres di Jembrana. Oh iya, iya benar. Nah, setelah dari Jembrana kemudian dipindah ke Bangli dengan jabatan yang sama sebagai Wakapolres Bangli. Lalu kemudian ditarik ke Polda sampai sekarang. Ya. Salam Om Sam. Ini saya sama Om Haji sedang ngobrol. Jadi Om, kembali ke cerita tentang upaya atau ikhtiar ya, untuk terus membenahi
memaksimalkan fungsi masjid, tapi juga masjid kota ini kan jadi ikon ya. Nah, ke depan itu barangkali kita mencoba untuk merancang program-program yang nanti tidak hanya mengandalkan sumber daya lokal saja. Jadi misalnya ya kita perlu juga investasi dari luar. Investasi dari luar untuk membuat agar kegiatan-kegiatan yayasan ini tidak hanya mengurus masjid itu, bekerja sama dengan takmir yang ada, tapi juga bisa menggandeng investasi dengan konsep atau basis syariah, untuk kita lebih kembangkan, lebih kita berdayakan potensi sumber daya umat Islam khususnya yang ada di bukan hanya Manggarai, tapi Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Karena bagaimanapun Ruteng ini adalah ibu kota Kabupaten Manggarai Induk ini sebenarnya. Ibu kota. Jadi dengan pemekaran ini bukan berarti bahwa secara sosiologis kita terpisah itu. Secara administrasi pemerintahan kita terpisah karena pemerintahan masing-masing. Tapi untuk menggandeng menjadi satu kekuatan untuk bersama-sama maju lebih baik, saya kira kita tidak cukup hanya sendiri. Gitu. Jadi nanti mungkin ini akan kita godok konsepnya bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan semakin baik manajemen atau pengelolaan masjid besar Riyadul Ukhra Kota Ruteng, termasuk Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng. Nah, cerita dengan Om Haji Nur ini pasti masih banyak yang menarik. Tetapi rasanya kita perlu waktu lain untuk menggali cerita dengan topik yang berbeda. Karena dengan cerita yang tadi saja, saya tadi cerita awal-awal naik perahu ke Makassar 7 hari, wah dengan gelombang, itu saja seru ceritanya. Jadi mencari ilmu memang tidak gampang, belajar itu memang tidak gampang, tapi kalau mau jadi orang seperti beliau, ya memang harus berjuang gitu. Nah, kita akan ketemu dengan topik yang lain bersama dengan Om Haji Nur dan juga narahubung yang lain. Saya kira begitu Smart Netizen, sampai berjumpa di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Om Haji. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.